Halo, selamat siang semuanya. Siang hari ini saya ada di Uman Dopok, tepatnya kawan saya Mas Ipung Indrapuri. Siang hari ini saya ditemenin teman lama saya, Mas apa? Des. Saya udah, itu orang melihat, imut kayak marmut. Sudah, ada yang manggil Kampleng, ada yang manggil Roni, Roni yang manggil Roni. Padahal nama asli ya? Asli, Pak. Namanya Roni loh. Itu Roni Sianturi. Itu tetap dipanggil Roni ya, nggak tahu panggilannya apa. Itu biasanya orang nama Roni itu panggilnya Roni. Roni Garuk panggilannya Roni tetap. Ini Roni panggilnya Kampleng gitu. Coba ceritain, Mas. Ya badan sih, Pak. Hah? Badan. Oh, memang badannya komplang kampleng dulu. Jadi memang ini narkoba mah. Aku kenal dia itu tahun 2001. Waktu itu zaman setelah era reformasi ya gitu ya. Ame. Aku di Purwokerto di Mangunjaya. Aku bikin band namanya Charlie Kadir. Katir. Charlie Parkir. Rock and roll. Kayak ngomongnya kayak gitu. Bahaya rusak. Aku bikin band rock and roll ya. Awalnya kelas biasa, kelas blues aja. Apa orang-orang belajar gitar karena kebetulan aku ngajar gitar ya. Orang belajar gitar, terus aku bikinkan kelas blues saat itu. Terus kok kayaknya pada semangat banget ngeband. Ya oke, main kapan lah masa latihan boy. Andri Inang ya kan ngerti ya? Kenal kan Andri Inang, Ian. Ayo kok ke sana? Aku yuk. Oh. Terus Widi, nah Widi dia kembaran karo piye ya Widi. Widi itu drummer Charlie Parker pertama ya. Jadi itu gawat juga tuh orang lihat kayaknya tuleng gitu, bisa tuleng terus gitu. Padahal waras itu aslinya. Memang orangnya memang apa ya, badannya kurus. Lebih kampleng kan gitu. Cuma kayak kan karena dhuwur ya, jadi keton melengkung gitu. Oke lah, kita dari Charlie Parkin nanti kita lanjut. Aku mau ngobrol masalah kenapa disebut kampleng. Jadi karena badannya kampleng. Ini banyak orang tanya-tanya, netizen takut tuh. Kenapa diundang kampleng? Wis keton lah. Awaknya emang kayak kaya. Orang mungkin kayak gendut diundangnya kampleng kan gitu. Oke, sambil ngopi ya. Nah, saat itu kenapa kowe gelem-geleme lho dolan mari ngono aku lho. Sebabnya apa gitu waktu itu? Ya, penasaran bae, Pak. Penasaran. Karo Charlie Parkire, apa karo Parja, apa karo sing duwe kontrakan. Ya, orang-orang yang di situ aja. Kayak kelihatan asik-asik gitu loh. Asik. Luar biasa. Oh, itu ya. Ya piye? Abang dina ya maksud kek kok apa mari ngene maning? Lanang maning. Ya ini judes. Ya akhirnya kita jadi akrab ya, akrab kemana-mana bareng. Kita ada gigs di mana selalu ada dia, ya kan. Bahkan ke sana-sana ya belum lah, kita belum cerita Jakarta, masih nostalgia dulu. Kemana-mana dia nyediain segalanya, nyediain ya. Jadi kalau misalkan kita mau main ngerti-ngerti, kayak pak, wis tak kawetna apa sih gue? Oplosan, bajingan. Tapi aku enggak. Orang siapa gue sing seneng itu? Gurit, Pak. Gurit. Wes kata sah as. Gurit, Anung. Ada nggak ya? Itu harus ada itu. Ini perlu ketemu maning ya? Harus reuni, Pak. Kopinya nambah mas? Iya. Ini ada ciunya nggak mas? Ya, aman. Aman mas ya? Non alkohol ya. Alkohol Ya. boleh langsung di. Aman. Aku mau keluar. Oh ya? Oke, siap. Titip ke beta aman. Oke. Sampai mana tadi? Ya, Gurit, Anung. Ya, itu sekarang gimana kabarnya Gurit? Gimana Gurit? Gurit. Tahu, Pak, kesibukannya. Oh, jarang itu ya gue ya, jarang gaul. Oke. Terus Anung Anung sih masih di aktif di event ya, event. tapi nggak di Purwokerto ya? Enggak, jarang. Anung lagi jarang di Purwokerto, dia ada project di, kalau tidak salah di Guci ya, di daerah Tegal kalau Guci ya.
Oke lah, mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu, bisa kumpul, bisa main bareng lagi. Kita akan konser di sini nih, di Umah Dopokan. Ini sih daerah mana? Bobosan ya? Ini masuknya Karangsalam Bobosan? Bobosan ini. Bobosan. Nanti kita akan bikin konser di sini lah ya. Kalian datang loh. Oh ya, di sini rame-rame. Acaranya door prize, bagi-bagi ciu. Masih itu, Pak. Terus katam ini tak bahasa. Pertulengan. Aku harus pulang. Oh, sorry ya, bisa katam. Katam. Tapi bercanda-canda ya. Nggak, ini kita nggak lagi campaign masalah pertulengan, tapi itu hanya sekedar menceritakan masa lalu ya, yang penuh dengan keseruan ya, Jut ya. Oke, tadi kenapa disebut kampleng? Karena badannya melengkung ya. Nah, aku ada cerita nih. Aku pernah ya, habis main, kita sama-sama kecapean tidur di ruang tamu lah gitu lah, di bawah gitu. Saya turun, tangi-tangi, tangannya sama kelak temen-temen. Sebelah gue dia, ada tulisannya, tangan digit, judes gitu. Iya kayak gitu. Oh, maning modelnya tato tulisannya Judas. Nah, dari situlah aku manggil dia Judas di situ. Karena tatonya tulisan Judas. Dan itu seru sih. Kemudian dia bikin Facebook namanya Judas Roll. Itu kan ya. Ada itu dari nama itu. Cuma aku yang manggil Judas, tapi yang lama-lama juga teman-teman ada juga yang manggil Judas ya. Banyak. Gurit, banyak. Semua. Jabur-jabur terus ya. Iya. Oh, udah nggak kampleng lagi. Anak-anak musik itu banyak. Orang-orang. Luar biasa lah. Oh iya. Oke. Ya, gitu ya. Jadi dia punya 3 nama. Roni kalau di kampung mah justru dipanggil Roni ya. Pangeran William, Pak. Pangeran William, Pak. Tanya emak-emak sana. Rumahnya William gitu. Itu kalau di kampung asli itu. Ngehe, Pangeran William. Luar biasa. Oh, Pangeran William. Rokok ya, rokok Mas. Oh iya. Pangeran William. Kampleng. Roni, nggak ngerti ngundang Roni siapa aja. Orang tua, Pak. Orang tua gitu. Roni, woi, maton. Oh gitu ya. Di aktivitas di taman ya. Jago dia bikin taman. Aku juga besok-besok lah mau minta tolong bikinin bonsai. Karena di Pringgitons. Nanti aku minta tolong. Itu aku punya bougainville, dibikinin bonsai. Oke, jadi setelah akrab kita dengan satu sama lain ya di koloni Charlie Parker itu ya. Apa ada kesan-kesannya ke Charlie Parker itu? Saat itu. Ya, seneng aja terus. Karena seneng. Gue kesenang. Maksudnya kamu punya kesan apa terhadap Charlie Parker? Maksudnya gue betah nongkrong di situ gitu. Ya. Yang paling bikin kamu betah di Charlie Parker? Sebelumnya kreatif sih, Pak. Kreatif. Siapa bikin contohnya kreatif? Bikin lagu terus ngulik-ngulik. Ya. Ngulik-ngulik ayamnya tangganya gitu bisa cepinteng kayak. Gue surungan lumayan gitu. Apa lagi? Ya satu kreatif. Loro mungkin wongnya apa ya? Kayak open ya, terbuka ya. Akraban lah gitu lah ya. Charlie Parker memang teman-teman tuh udah kayak keluarga. Dulu aku inget tuh kalau kita mau main ya misalnya di luar kota, udah dinamarin, gerbong kosong gitu ya, dia bawa mobil sendiri untuk ngangkut teman-teman kita jalan bareng ke konser gitu ya. Iya. Dan kamu tahu teman-temannya ya, selama di Charlie Parker, aku orang bayaran, kampret. Ya sama Gurit juga enggak. Kenapa? Bayaran itu disebar, ayo, party. Mulanya per konser ya lama ngantruk. Pertulengan itu, Pak. Oh iya. Tapi enggak lah ya, kita masih ada kerjaan lain ya. Jadi ya itu Charlie Parker untuk fun, bukan untuk nyari duit ya. Gitu. Udah, aku ingat bener nih waktu tahun berapa ya, 2002 kalau enggak salah itu aku keluar itu sebel banget sama namanya penyelenggara musik. Kalau ngasih ini cuan itu seporet sembarangan gitu ya, Jut ya. Masih aku sering keluh kesah sama Gurit kiye. Jadi ini semene-mene bae. Wes sikap bae Pak. Frontal. Anu ya. Acar weca ya kada. Akhirnya kita sepakat untuk bikin gerakan namanya kompor ya, Jut ya. Saat itu ya. Iya. Bikin kompor ya. Jadi ngumpulin teman-teman yang sepaham supaya kita tidak dicekak. Ya mungkin kan anak-anak sekarang belum tahu kompor, Pak.
Oh iya. Ya kompor kan artinya apa itu. Loh, padahal kan sering kan acara. Sekarang kan jarang maksudnya. Jut kok ngobrol dewek di situ aku Kebanyakan kan- sih. Terus dewek. Sekarang kan taunya yang Purwokerto Bersatu. Ya kayak Purwokerto Bersatu itu kan. Oh iya. Kalau kompor kan sekarang jarang yang Oh, jarang ekspor. disebutin ya? Nah, Oh iya, jadi Purwokerto Bersatu pun itu aku kira awalnya dari acara-acara kompor kan. iya. Ya, jadi selepas aku bikin kompor itu aku diblokir sama namanya Ibu. Di parkir ternyata sama Parje itu songong banget. Ya, aku dialek-alek nambung mesti akeh banget. Aku menderita, ya orang lah, biasa pae. Pokoknya aku juga birang-birang sih. Nah, jadi kita jalan ya, kan orang anak job, kurit ya gelisah, kita pakai dan lakukan bayar orang main-main. Ibu stek main dewek bae pokoknya alat iki gawe maring lapangan main dewek ya. Akhirnya kita sering bikin konser sendiri ya jadi. Bikin konser sendiri terus kita rilis album ya, album rock and roll. Ya tahu nggak? Bikin album rock and roll. Yang setiap hari nungguin dia nih. Asik-asik aku tangi dulu ya. Jam 09.00 wis tangi, aku sana kopi. Kita kan waktu nginep nang aku juga dia sih ya. Ya kayak pas rekaman laku gitar ini Bising jos belum ada ojol. jalan kaki Gede, coy. gede. Motorku aku kasihkan ke Ian itu. Jadi orang jual motor. Iya. Itu kita perjuangannya di. Jadi aku tuh mau bikin rekaman alasannya itu karena nggak ada kegiatan ya. Kan berlatihan talking apa gitu. Mungkin itu yang disebut kreatif sama dia mungkin. Ya perlawanan kita itu dengan berkarya lah. Akhirnya aku bikin lagu. Karena sebelumnya aku sudah booking dulu pastikan bahwa setiap seminggu sekali hari Sabtu kita harus rekaman gitu ya. Makanya aku telepon sama Budi Bejos itu tracking ya. Buat tiap Sabtu pokoknya aku rekaman padahal nggak ada materi lagu. Tiap Sabtu. Oke kepriwe ki orang lagu tapi kudu rekaman. Terus di DP mana? Akhirnya apa? Ya tiap Sabtu berarti hari Jumatnya aku harus punya lagu kan. 1 kilo lebih tuh loh jalan. Oh iya. Jadi 1 kilo ya enggak 1 kilo aku kecil. 1 kilo Lebih Pak. itu. Lebih. 1 kilo itu kan 1000 meter ya enggak lah. Itu ada 2 kilo lebih itu nanti syuting. Nah tapi itu Iya, asik. 2 kilo. Ya, gitu ya. Nah, selama itu Jod, selama di Charlie Parkir maksudnya pelajaran apa yang kamu dapat? Itu. Apa orang anak pelajaran Ya, dari situ kita tahu tentang musik. tahu. Iya. Wawasan musiknya itu tambah loh, Pak. Iya, Luar biasa. Pertulengan juga tambah, perkupatan apalagi ya? apalagi. Ya, tahu kupas itu apa? Jelaskan. Kalau pertulengan ini jangan ditiru loh. Yang ditiru. Kalau pertulengan itu dunia alkohol. Oh gitu. Ya, kalau perkupatan itu kewanitaan itu. Itu kan rock and roll harus kayak gitu. Cuma ini jangan ditiru loh. Jadi Ini bagi yang mampu aja, kalau yang nggak mampu jangan dipaksa. apa gurit? Serius. Gurit ganti gawe kaos ya. Seks, drug, and rock and roll gitu ya. Jadi kudu komplit ya Pak. Orang komplit juga rock and roll. Anal mana? Ini bagi yang mampu aja, kalau yang nggak mampu jangan dipaksa. Aduh, ya. Ya nanti stres. Tapi enggak lah, itu maksudnya enggak desain seperti itu. Itu hanya improvisasi lah ya. Kadang-kadang kita gabut ngapain ya? Ada nongkrong di Kafe Sudirman gitu ya. Ya karena tahu sendiri namanya kafe di kampus ya namanya laki perempuan itu semua ada di situ. Dari situ kita mulai terus berkembang jadi tambah. Cuma satu-satunya kafe itu, Pak. Kafe Sudirman ya? Iya. Baru Legend satu. itu ya? Legend itu baru satu di Purwokerto. Iya. Oke, jadi pelajaran ini aku kayaknya takon pelajaran apa sih? Kowe ulih lo kayaknya lo. Kurang jawab lo. Wih. Pertulengan itu. Jadi Bukan tambah ahli gitu. tambah Ya? wawasan. Tambah wawasan musik, terus pertulengan juga tambah wawasan ya. Jadi gimana nanti hubungan pertulengan dengan bisnis itu apa? Ternyata ada. Ada. Ya nanti kita ceritakan ke belakang-belakang ini. Aku mau mencoba urut ya supaya kalian enggak bingung. Oke. Terus waktu Charlie Parkir pernah launching album itu dengan biaya sendiri dengan apa ya kerja sendiri sendiri ya. Masih sendiri bukan saya sendiri tapi kita nih teman-teman yang ada di koloni atau keluarga Charlie Parkir itu bahu membahu coy.
spontan ada temen nawarin, tak bikinin IO-nya. Oke ya, aku nggak punya duit nih, hanya cukup buat nyewa gedung sama alat ya, gitu. Kalau membayari mangan bocah-bocah lah. Saat itu aku sungging sani gitu yang upaya nyari duitnya itu. Ya, karena Gurit masih kuliah, belum kerja. Anung juga masih kuliah, belum kerja, ya gitu. Aku kebetulan ya kan aku ngajar di Royal, terus kalau malam main di Cheers Cafe, jadi ya masih ada lah yang bekerja ya gitu. Kesan apa waktu kita pertama kali bikin promo, bikin konser launching album itu? Kesan apa sih kamu bisa tangkap itu dari kali parkir itu? Banyak sih Pak. Apa? Pokoknya luar biasa lah. Luar biasa. Jangan kamu ngomong Dengan- gini karena kamu di depan gitu. Kan pada zaman itu kan belum ada loh Pak. Oh, dengan Iya. ya. Ada dulu karakter namanya, tapi karakter aku nggak tahu ya gerakan karakter yang aku dengar pernah karakter waktu ngeluarin albumnya. Ya. Itu launchingnya di Cheers Cafe. Di Cheers Cafe Jud. Maksudnya orang-orang jalanan kayak kita nggak ngerti karena jarang nongkrong di Cheers Cafe. Tapi kalau Charlie itu undangan terbuka itu. Tapi aku nggak terbuka ya, pakai tiket itu. Aku bikin tiket 5.000 itu, 5.000 perak. Dan kita bikin 500 habis. Sampai pintu itu jebol gitu. Dan aku harus ganti. Itu Fahri itu. Dan aku harus ganti itu bangke. Itu Fahri itu. Yang bikin jebol pintu itu. Fahri lagi dulang nabrak-nabrak. Ya. Loh, Itu driver Charlie parkir. ngabur itu. Arang itu. Namanya apa ya namanya yang Eri kan paling isinya berapa itu diisi 15 orang ke Pemalang. Gini. Ada alat musik apa? Bangke banget. Pada tulang kabeh mana we ketemu wis mati Helmi Blendong. Helmi Blendong banyak teman-teman kelas. Sekarang pada di mana ya? Nanti akan kita berusaha cari satu-satu, termasuk Gurit, Anung kita akan datangkan di sini ya. Jadi oke, sampai segini dulu, jangan ditinggalkan podcast ini. Setiap seminggu sekali saya akan tayang. Oke, terima kasih. Salam rock and roll. Begitu ya.